Pada episode kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat database dan tabel pada PostgreSQL. Dan untuk tutorial ini, saya akan menggunakan PGAdmin versi 4. Oke, kita masuk ke langkah pembuatan database. Pada kolom database ini, Anda bisa klik kanan lalu create database. Lalu silakan isikan dengan nama database yang ingin Anda buat. Misalnya kita buat sebuah database baru dengan nama penjualan, ya. Sebuah database dengan nama penjualan. Kalau misalnya sudah, di sini Anda bisa atur ownernya siapa. Oke, di sini Postgres. Saya klik save. Kemudian silahkan tunggu sampai proses pembuatan database-nya selesai. Nah, begitu pembuatan database-nya berhasil, dia akan muncul di kolom sebelah kiri di list database. Untuk mengaktifkan database penjualan ini, silahkan Anda klik. Nah, kemudian kalau sudah muncul database connected, artinya database penjualan sekarang sudah siap untuk digunakan. Nah, di bawah database penjualan Anda akan menemukan banyak objek-objek dari database yang dibuat oleh Postgre. Ada cache, ada katalog, ada event trigger, ada extension, ada foreign data wrapper, language, ada skema, dan di bawah skema ini ada lagi public. Di bawah public di sini ada table. Nah, nanti ketika kita membuat table kita itu akan ditampilkan di bawah sini. Karena sekarang masih kosong, jadi dia tidak muncul. Oke. Kita masuk ke langkah selanjutnya, pembuatan tabel. Jadi sekarang kita klik kanan di sini, lalu pilih create table. Sekarang kita akan membuat sebuah table baru dengan nama tabel barang misalnya. Kalau misalnya sudah tabel name-nya tabel barang, kemudian kita set field-nya apa saja, ya. Klik tambahkan ini, icon plus ini, kemudian masukkan nama field-nya. Misalnya yang pertama adalah kode barang. Tipe datanya apa? Misalnya tipe datanya itu karakter, ya. Tipe datanya itu karakter. Ukurannya berapa? Lengthnya berapa? Misalnya saya set 6 karakter. Apakah dia jadi pemerik key? Kita pilih ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi kode barang, ada nama barang sekarang. Tipe datanya apa? Sama karakter. Kemudian ukurannya berapa? Lengthnya misalnya saya kasih 50 karakter. Ada lagi nggak? Ada harga. Kolom harga, kemudian tipe datanya apa? Integer. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau misalnya sudah selesai, kita klik save. Nah, sekarang Anda bisa lihat di sini sudah ada sebuah tabel dengan nama tabel barang. Kita akan membuat tabel yang kedua dengan nama tabel penjualan. Atau tabel user dulu deh. Tabel user. Fieldnya apa saja? Fieldnya yang pertama adalah ID user. Tipe datanya apa? Nah, ID user nanti dia akan kita set menjadi auto increment. Kalau di Postgre auto increment itu tipe data yang kita gunakan adalah serial. Apakah dia primary key? Ya. Kemudian kita tambahkan lagi kolom nama user. Tipe datanya apa? Masih sama seperti tadi. Karakter. Berapa lengthnya? Misalnya 40 karakter. Ada lagi nggak? Ada. Misalnya email, ya. Email sama karakter. Lengthnya misalnya 40 karakter. Ketambahkan lagi apa misalnya tanggal lahir. Ya, atau nggak usah deh, cukup segini aja. Ada ID user, nama user, dan email. Oke, ini saya hapus. Kemudian kalau misalnya kita anggap ini sudah beres, maka kita klik save. Oke, sekarang sudah ada tabel barang dan tabel user. Kita buat tabel yang ketiga adalah tabel penjualan. Tabel penjualan. Sekarang kita save kolomnya. Yang pertama ada kode faktur atau nomor faktur. Nomor faktur. Faktur penjualannya, ya, nomor faktur penjualannya. Tipe datanya nanti karakter, misalnya 8 karakter. Apakah dia primary key? Ya. Kemudian tanggalnya kapan? Tanggal. Tipe datanya apa? Tipe datanya date.
Kalau misalnya Anda pengen ada waktunya, silahkan pilih timestamp ya. Kalau misalnya Anda pengen ada tanggal dan waktunya, Anda bisa pilih timestamp. Nah, ini dia. Bisa pakai time zone, bisa nggak pakai time zone. Nah, tapi yang akan kita simpan cuman tanggalnya saja. Jadi saya memilih tipe datanya date. Kemudian kita akan tambahkan ID user. Tipe datanya apa? Tipe datanya integer. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dianggap sudah selesai, kita klik save. Oke, tabel barang, tabel penjualan, tabel user, satu lagi tabel penjualan detail. Tabel penjualan detail. Fieldnya apa saja? Fieldnya ada ID. Nah, ID ini nanti dia akan menjadi auto increment. Jadi tipe datanya serial, primary key ya tentunya. Kemudian kode barang. Tipe datanya apa? Kode barang karakter 6 karakter. Kemudian selain kode barang ada quantity. Tipe datanya integer. Kemudian satu lagi adalah nomor faktur. Nomor faktur, tipe datanya karakter juga, 8 karakter. Kalau misalnya sudah, kita klik save. Nah, oke, sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat tabel, sudah berhasil membuat database dan tabel pada PostgreSQL. Saya rasa cukup sekian dulu pada episode kali ini. Nanti di episode selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya melakukan insert data ke setiap tabel yang sudah kita buat dan bagaimana menampilkan datanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.